Sidik, sidik tangguh kilala itu kegiatan hari ini Pak Dade. Tingkaru mama mau gimana tuh kilala kusen di sekolah sama si rumput-rumput atau di sekolah. Si janji kan ilan nurus izin operasional ini anak mana kilala email lambi dento dia asing Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Dista. Iya, gimana Selamat siang, Ibu kabarnya Dista. Bapak Ibu? Sehat semua? Iya sehat Bu. Iya. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin saya presensi terlebih dahulu untuk sekolahnya. Apakah sudah bergabung semua belum di room ini? Ini ada Romo Karolus enggak ya Pak Agus ya? Lagi sementara rapat. Bu Oh, Dista. oh ya baik. Yang pertama dari SMP Katolik Sudiang. Siap, sudah ada. Oh, Bapak Yohanis Dade. Baik, siap Bapak, terima kasih. Kemudian Makasih, dari Bu. SMP Katolik Belibis. Hadir Bu. Oh iya. Pak Agustinus Tanggana. SMP Katolik Garuda. Oh, baik, Bapak Agustinus Pangga. Selamat siang, Bapak. Selamat Kemudian siang. dari SMP Katolik Disamakan Makale. Ini belum ada Bu. Oh, belum ada ya Pak ya. Kemudian dari SMP Katolik Minanga. Siap, Bu. Oh ya, Bapak Matius, selamat siang. Selamat siang semuanya. Dari SMP Katolik Rembon. Hadir siang. Oh ya, Bapak Petrus. Baik, terima kasih Bapak. Baik, ini dari SMP Katolik Disamakan Makale belum juga ya Bapak ya, sepertinya ya. Belum Bu. Belum, baik. Kita mulai saja atau kita tunggu Bapak Agustinus? Tunggu 5 menit dulu yang Oh, baik. Kita tunggu dulu sambil. saya chatting dulu. Oh, siap Bapak. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain bisa sambil presensi terlebih dahulu. Untuk link presensinya sudah saya kirim melalui kolom chat sih. Ini dari Sudiang kayaknya dia ikut semua guru-guru ini dari bawah saya lihat. Udah apa Bapak, malah rame semuanya kompak. Iya Pak Agus. Nah, Bu Mira, buka kameranya Bu Mira. Jangan ditutup Bu Mira. Ya, kan ikut semua. Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu. Kami masih di sekolah Pak Agus. Oh ya. Dia berjanji. Ya mau bermalam Pak, sebentar malam di sekolah. Tadi kemarin kan saya tidak ingat ini kegiatan. Kami janjian sama Pak Agus Pangga sebenarnya mau ke ngurus izin operasional. Tapi kukilala ini ambil lambi, nah dentro DT apa teh? Tidak jadi. Lain ayo. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah janji jalan selalu tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah. Bagus. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Ya Pak Titus. Nah kan semua ada ate. Oh maaf Pari. Oh nah, jokang kami melambi mo palele karena aku makarena. Lama rambulangi kamu teh. Tuh kamu baik teh. Ya naka emi boy ya, nakan aku mau
melanggar adat. palele kan. Ah, Dak kok pakai terus ni Romo Karol. Dari dosa. iya teh ya ada anak tuh. Kau pakai terus ni Romo Karol. Iya, patari la tu Romo Karol do. Mae. Sanggang kita itu rambulangi itu. Dari dosa gini. Karena kamu ada. Biasa ditunui ba itu ke Iya. mana? Baik sama materi pada deh. Baik Iya, sama materi. betul. Iya. Ditunui sama tere itu ke nanu mengaku dosa. Iya. Mana yo mi kita melambi na palaku ki. Pa pole te la na urani mo kanda te dari nami tanga me lo tu pa palele mi. Oh bagus. Ya, Siga gadu kamu kan asokin ako na melambi na kaya minina. Oh nambona ko na mampunyo mo. yang penting Yang tak siami yang penting tak siami ditutui Pak apa dak. Oh ya bang Arito. Ya. Mana ko, bargen ako na. Kusanga melambi na mini maasum namboy na ko na. Punya mo. Iya, makarin na mo eh. Siapa ada deh, nah lama abungi jauh masih sekolah ko kaya ditutup ya Pak apa tuh. Diri memahami, bahkan kau selalu curiga. Ibu Dista, Bagaimana akan dimulai saja? iya belum ada jawaban dari Oh, baik, kita sambil menunggu Bu. baik, siap Bapak. Sebentar. Saya mulai saja ya Pak Agus ya. Ya Bu Dista. Baik. Sambil menunggu dari SMP Katolik disamakan Makale, mungkin nanti bisa menyusul di tengah ketika kita Zoom ya Bapak ya, enggak apa-apa ya. Iya, soalnya kepala sekolahnya ada di Jakarta ini Bu Dista. Oh iya Bapak. Iya di Jakarta ya. Baik. Yang kami hormati Bapak Agustinus Tanggana selaku coach kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Instruktur Sekolah dan atau yang mewakilkan, saya ucapkan kembali selamat sore ya di sana ya Bapak ya, sepertinya ya. Iya, Sudah Bu. sore. Sore. Iya, Sudah sore, selamat Bu. sore, berkah dalam, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kita dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu, tidak ada yang sakit ya. Sepertinya juga pada semangat semua, udah nggak sabar ini untuk mempresentasikan naskah akademiknya sampai di mana, kemajuan-kemajuan apa saja yang akan ditampilkan nanti. Sebelum kita mulai perjumpaan kita, diskusi kita, sharing kita pada siang hari ini, mungkin kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Saya boleh minta tolong Bapak Agustinus Pangga untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Baik, iya. Terima kasih atas kepercayaan yang berikan untuk pemimpin doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami semua sampai pada saat ini. Kini kami akan memulai kegiatan kami dalam pertemuan POP. Sertailah kami, lindungi kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Semoga pelaksanaan POP ini kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati para narasumber, para panitia, semoga dapat bekerja dengan baik, dapat mengarahkan kami dengan baik, agar tujuan yang ingin kami capai boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat. Baik, terima kasih sore. Bapak. Mohon maaf panggilannya siapa Bapak? Bapak Agus juga? Agus juga ya. Oh ya, terima Ya. kasih Bapak Agus telah berkenan Terima memimpin kasih doa. ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya yang akan kami putar.
Baik, untuk selanjutnya kita pekikan kembali bersama-sama Yaya Luber ya Bapak Ibu semuanya. Masih ingat dengan gerakannya dan syairnya? Semoga masih ya. Boleh open mic Bapak Ibu? Bisa open mic? Kita bersama-sama mempekikan kembali Yaya Luber kita supaya lebih semangat. Mari Bapak Ibu semuanya. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi yang semangat Bapak Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, kita hari ini akan berdiskusi kembali bersama, saling memberikan masukan, saran yang nantinya mungkin akan berguna bagi kemajuan naskah akademik kita. Kita akan bersama dengan coach kita pada siang hari ini, Bapak Agustinus Tanggana. Kita diberikan waktu sampai di sana pukul 7 ya, berarti Bapak Ibu ya, di sini pukul 6 WIB, di sana sampai pukul 7. Ya. Ya, tapi nanti kalau misalkan memang sudah dirasa cukup, boleh diakhiri Bapak Agus. Jadi tidak harus sampai pukul 7 malam. Gitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu saya langsung serahkan kepada coach kita pada siang hari ini. Kepada yang kami hormati Bapak Agustinus Tanggana kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Dista. Sama-sama sudah Bapak. Mengawali kegiatan kita, pertemuan kita hari ini melalui doa, lagu kebangsaan dan yel-yel kita. Selamat sore Bapak Ibu, kepala sekolah, teman-teman guru. Mohon maaf Bu Dista, kayaknya banyak rombongan masuk ini Bapak Ibu guru. Tidak sudah apa. tergabung semua ini Bapak. Tidak apa Bapak, kami malah senang Bapak. Ya nggak apa-apa. Nah, selamat sore kami di sini. Kemudian tadi pesannya Romo Karol karena maraton dari siang tadi kayaknya rapat di Jakarta, bahwa hari ini tidak bergabung. Nanti kalau masih dapat kita acara ini, dia akan join lagi. Oh ya, selamat bergabung SMP Katolik Makale. Sudah ada Bu Dista. Oke. Oh iya, sudah ada. Dengan perwakilan Bapak siapa? Oh, Pak Paulus. Pak Paulus. Oh, Ya. di belakang banyak guru-guru sepertinya ya Bapak ya. Banyak rombongan, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Selamat sore. Ya. Kesempatan ini kita akan kembali berdiskusi bersama. Masih fokus kita di naskah akademik Bapak Ibu guru. Semuanya. Yang lalu kita sudah tayang sampai di mana, dan hari ini kita akan lihat progresnya sudah sampai di mana juga. Kemudian termasuk nanti yang saya di Japri Pak Eri, rata-rata yang kita tayangkan yang lalu itu proses penulisannya utamanya referensi dan catatan kakinya itu Pak Agus tolong diperhatikan ya. Nah, itu. Jadi kita fokus di sini. Kita akan berdiskusi bersama-sama, tetapi sebelumnya itu selama selesai FGD kemarin sudah sampai sejauh mana kita capai. Oleh sebab itu masing-masing nanti menyampaikan perkembangan, kemudian nanti kita semua bisa memberikan masukan, tanggapan terhadap teman kita yang menyampaikan naskah akademiknya. Ada diskusi informal yang kami lakukan dengan Pak Agus Pangga kemarin ya Pak Agus. Waktu kita di dinas kemarin. Ya. Tapi rupanya hal itu tidak bisa seperti itu Pak, karena nanti rupanya para narasumber akan membuatkan kita tempat tugas di classroom, lalu masing-masing sekolah mengirimkan naskahnya melalui tugas itu Pak. Jadi yang kita bicarakan kemarin itu bagus sekali seandainya bisa dilakukan, tetapi ya untuk sementara ini kita akan ditugaskan masing-masing
dan kita harus upload di Classroom nanti apabila sudah ada yang tempat tugasnya dibuat oleh narasumber. Jadi setiap sekolah akan diupload oleh kepala sekolahnya karena nanti tugasnya di Google Classroom kepala sekolah untuk naskah akademik ini. Sampai dimanapun, bagaimanapun modelnya nanti, saya sudah bicara ke sana bahwa bukan yang mau dikirimkan ke Classroom itu yang 100% selesai Bapak Ibu. Karena memang naskah akademik ini ya butuh waktu untuk membuatnya untuk lengkap. Makanya nanti apapun yang terjadi ketika kita buka Classroom kepala sekolah sudah ada penugasannya di situ, upload aja masuk yang kita sudah miliki sekarang ini. Itu penyampaian. Tadi Pak Titus komplain atas prakarsa Romo Karol beberapa pertemuan yang lalu ini lalu menghubungi panitia. Lalu tadi saya mendapatkan informasi yang pasti bahwa kalau kondisinya seperti ini, maka kita seharusnya tadi kita di pagi, tetapi diganti dengan kelompok sesi 2. Karena mereka semua kayaknya kehilangan sinyal kalau sudah sore dan hujan, ini pertimbangannya sehingga seperti ini. Begitu ya Pak Titus? Oke, Nah, udah pada aku telepon itu, udah pada aku teleponin nenek nampo mikwa dak mituti baba tuh Pak Titus. Telepon tidak, telepon. Bertanggung jawab lah. Iya, iya, karena pasti nak gara-gara Pak Agus sama Romo Karol ini nah biasa ndak pagi nah. Udah pada aku mak telepon Pak. Iya. Nah baik, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa ya tayangkan hari ini kemudian kita beri masukan dengan semuanya memberi masukan atau tambahan-tambahan nanti kalau diseringkan. Baik, kita akan mulai dari teman kita dari SMP Katolik Minanga. Silakan Pak. Pak Matius. Pak Matius dibuka anunya dulu ya. Oke. Iya, selamat sore. Minta maaf ini kami di Minanga ini si ula-ula lama tuh dulu langi guntuk teh jadi kemungkinan. Makassar juga sama Pak. Bahkan To'odomo Kaminde. Oh iya, teh siapa kami Pak si ula-ula awamo. Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Bu Dista. Saya tidak tahu. Ya Bapak, bagaimana? Bisa minta izin Ibu supaya Marni Pak Matius sama bisa share screen. Oh ya, silakan Bapak. Bisa tampilkan nanti. Bisa, sudah. Sudah Bapak, silakan. Ya, jadi nanti saya percayakan kepada Ibu Marni untuk menampilkan nanti materinya, tapi untuk saya hari ini karena saya di luar, saya tidak di sekolah, saya ikuti dari luar saja, jadi materinya untuk kurikulum kami saya tidak bawa filenya. Kalau ada di Bu Marni, tapi intinya bahwa kami di Minanga sudah mulai dari awal di 5 bab itu sudah hampir selesai. Mungkin kesempatan ini memang waktu yang baik untuk diberi komentar dari teman-teman semua, tapi karena untuk saya pribadi saat ini bisa tampilkan, saya ada di luar lokasi, jadi dia bisa tampilkan, saya persilahkan kalau ada Kak Ibu Marni, instruktur. Ibu Marni sepertinya kok tidak ada ya Pak ya? Tadi Nama ada panjangnya? Tadi ada saya lihat join.
Ya, tapi seperti ini, Bapak Ibu, kami seperti yang kita lakukan tanggal berapa yang terakhir itu, memang saya sudah tampilkan hampir keseluruhan saat itu, tapi yang saya bacakan hanya hal-hal penting saja yang berhubungan dengan penggalian gagasan atau keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah kami. Tapi bab-bab yang lainnya kami sudah benahi semua. Jadi minta maaf kalau kami tidak bisa tampilkan sore ini. Saya kira seperti itu Pak Agus. Minta maaf ini. Ibu Mari adakah? Ya, kita tunggu dulu Bu Mari karena tadi ada join masuk tapi kayaknya dia keluar. Apakah dia masalah jaringan atau apa? Mungkin di rumah juga dia atau bagaimana? Kita tunggu dulu. Maka Iya Pak. Iya. Baik Pak Matius. Oke, kita pindah ke yang lebih siap kayaknya ini Rembon. Silakan SMP Katolik Rembon. Tak siapa na Rembon nih toh? Saya keluar tadi. Ya? Pura rambut ini. Ya mau toko pokadan ini aku mah lamang rambulangi aku mau rambak liuran ini. Rambut toko pokadan itu ada. Apa itu Pak? Ibu salah. Maaf Bu Dista, di tempatnya Pak Tikus itu hujan lebat. Oh, susah sinyal. Tabe ku padolo lamban, ciman ku pamata kalambanan lako kita masolanasang. Stop Pak, keadaan Ibu Dista dulu. Ya. Yang terhormat katanya Ibu Dista, yang terhormat teman-teman semua yang hadir pada saat ini. Baik, selamat sore Bapak. Mohon maaf saya tidak Pak. Maaf Ibu. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Bapak. Ya, jadi ini terima kasih Pak Agus, host, para narasumber, Pastor Karol kalau sudah ada bergabung di grup. Yang kami mau tayangkan ini adalah masih naskah yang lalu. Karena kami dengan Pak Agus cuma dapat 15 menit. Nah, terus terang kami panik karena sedikit waktunya dan kami tidak sempat memaparkan naskah mulai dari sejarah dan yang akan kami tuangkan ke dalam kurikulum. Jadi kami akan mulai dari ini. Kesempatan hari ini Pak. Ya, latar belakang dan sejarah pendirian. Mohon izin share screen Pak Agus. Silakan Bapak. Nah, ini saya langsung saja ke sejarah. Mate pulume nanti nakikan ya. Kan langsung mate pulume. Ya, kedengaran suara saya. Pak Agus kedengaran suara saya. Kedengaran Pak Titus. Ya. Kedengaran ya. Saya lanjut. SMP Katolik Rembon didirikan pada tahun 1958 di atas tanah milik paroki yang dihibahkan oleh umat. Jadi kebetulan di rumahnya persis di samping sekolah, namanya almarhum Indo Duma. Jadi berlokasi di Jalan Poros, Makale, Ulu Salung, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Nah, SMP Katolik Rembon didirikan atas desakan dari umat dan inisiatornya adalah Pastor Antonius Denis Sensei CM di bawah naungan dari Sampolus Makassar. Nah, pada mulanya sekolah ini didirikan sebagai sekolah swasta bersubsidi dari Makale. Makale sudah jelaskan bahwa 89 itu Rembon berdiri sendiri.
Jadi masih kelas jauh dari Makale hingga tahun 1989. Ya. Bersubsidi. Yang tujuannya adalah menyediakan sekolah untuk tempat mengenyam pendidikan bagi umat di sekitar Desa Talion. Ya. Yang sekarang sudah terbagi. Sekarang itu sudah terbagi-bagi dengan beberapa lembang. Ya, lembang hoax kalau di Jawa mungkin apa kalau mau nanti dijelaskan Pak Agus. Kalau di Tanah Toraja itu lembang sama dengan desa, tetapi di kecamatan kami itu lembang. Tidak ada desa sama dengan desa. Jadi sudah terbagi beberapa lembang. Ya. Yang tidak terjangkau oleh sekolah negeri yang jauh sebelumnya telah ada. Nah, sumber ini Pak Agus dan host, para narasumber kalau ada di dalam room ini, ini hasil wawancara dengan mantan guru, keluarga umat yang menghibahkan tanah, dan beberapa alumni hingga ini. Itu sumbernya ini. Nah, SMP Katolik Rembon ini ini berdiri pengurus yang Paulus Makassar mengangkat kepala sekolah yang pertama sebagai penanggung jawab, yaitu Bapak Yohanes Poton Saka. Jadi saya langsung ini. Jadi yang pertama itu 58 sampai 1964. Jadi yang kami beri tanda salib ini sudah almarhum. Nah, ini baru-baru ini orang tua kita Pak Lolo Payung. Jadi Lamarintin Pak Dolo, ini terjemahkan nih. Ini mantan kepala kami kemarin itu ini. Salam unina karena ma bela sungkawan atau sangalak bela ni sangalak na itu balik Rembon. Lagi sangalak Pak. Tolong lu, pernah menjabat di sini. Oh ya. Pernah, Mandetek pernah, Rembon pernah. Oh ya. Ya, dari Lamarintin Pak Dolo, nalambi modus sonalangkan tumiang na manuk-manuk. La ditulak raka langi, la di manangai raka, kena tanda simisaki. Talang turan-turanan na kipuang, au bela-belaran na, tok pangala, tekayuan na. Host nanti Pak Agus yang terjemahkan. Itu kata-kata berlangsung kawa di dalam bahasa Toraja. Ya. Jadi dalam di modus sonalangkan punya. Di baru-baru ini. Ya. Kemudian selanjut dari Pak ini Potong Saka ke Patrus Minggu Kukung 65 sampai 72. Kemudian Bernardus Bututorano dari 85 sampai 92. Kemudian FK Runtung dari 92 sampai 94. Kemudian Katrina Tangan Dilintin dari 94 sampai 98. Pak Marcel Sule Pautonan dari 98 sampai 2000. Nah ini yang baru meninggal ini Pak orang tua kita Pak Lolo Payung dari 2000 sampai 2005. Kemudian Yulus Sampetiku dari 2005 sampai 2010. Kemudian Lucia sampai Rumengan 2010 sampai 2014. Dan saya sendiri Titus Torano dari 2014 sampai sekarang. Jadi sumbernya ini dari buku induk. Sehingga lulusan itu kami hanya bisa 89 karena 88 itu masih Makale punya Pak Agus. Ya. Masih di Makale. Sehingga kami punya buku induk ini 89 sampai 2021 2022. Nah, saran narasumber dan Coach Pak Agus itu kami buat grafiknya ini Pak. Ini belum sempat kami tayangkan waktu FGD sesi kedua kemarin. Jadi ini sumbernya. Ini lulusan dari yang diambil dari pelajar buku induk yang ada di sekolah ini. Jadi kami buat grafiknya.
Jadi kami punya lulusan itu di 2013 mencapai puncaknya 100 siswa. Nah tahun ini cuma 42 dari 65. Ya. Jadi naik turun mantan lulusan kami. Nah, ini keadaan sekarang ini, pegawai dan guru. Ini sumbernya Pak Agus dari Dapodik. Ya. Siswa, umur, agama, ya. Jadi ini kami agak seimbang antara Kristen dan ini. Sekarang itu Kristen 72 dan Katolik 65. Yang Alukta, Hindu, Buddha sudah tidak ada. Ini keadaan sekarang. Dan ini sumber penghasilan orang tua. Ya. Yang paling banyak 500, yang paling banyak di bawah 500 karena rata-rata pekerjaan pokoknya yaitu adalah petani. Hanya beberapa yang PNS, karyawan swasta. Ya. Ini tingkatnya kelas 9, kelas 7, kelas 8. Nah, keadaan lingkungan sekira masih sama waktu tugas pertama, keadaan lingkungannya ini. Ya, masih karena terletak di jalan poros sehingga akses masuk di sekolah kami hanya dari depan. Jadi mudah mengamati tamu atau siswa kalau masuk ke lokasi sekolah. Itu. Nah, ini kondisi sekarang ini. Nah, ini tidak perlu lagi saya sudah paparkan kemarin Pak Agus, kami fokus di sini, nanti di ini. Jadi ini yang kami dorong sekarang. Kegiatan Rambu Tuka di Rambu Solo ini ekstra kurikuler. Jadi Rambu Tuka itu upacara syukuran dan Rambu Solo itu adalah upacara kedukaan. Tetapi yang kami akan lebih fokus di sini nanti untuk dalam kurikulum ini. Ini menumbuh kembangkan dan menanamkan falsafah ini. Ya. Ya. Lobo komukasalle. Ya, artinya tumbuh dan menjadi besar. Ya. Lobo komukasalle artinya tumbuh dan menjadi besar. Kemudian manarang komukina, pintar dan bijaksana. Ya. Manarang komukina, pintar dan bijaksana. Kemudian bija komu berani. Ya. Bija itu artinya tangguh dan pemberani. Berani mengakui kesalahan. Ini. Kemudian ini kami tambahkan noni ko susilondong gumarente ko tento saungan. Ya. Ini kami masukkan karena kelemahannya umumnya kami di Toraja itu susah sekali untuk berbicara di depan umum. Ya. Kita kalah dengan saudara-saudara kita dari Batak sana. Ya. Makanya kami masukkan. Ya. Yang itu pandangan saya, sehingga kami masukkan supaya anak-anak dilatih bisa tampil di depan umum. Karena di Toraja itu yang ayam itu selalu menjadi menurut orang tua kami dulu, ayam itu kalau bunyi tidak pernah berbohong kalau bunyi. Ya. Dan lagi dia Toraya anak dia manuk ke tapi nawatun nanoni di ko manuku mangimpi to manuk ya to. Manuk londong. Ya, manuk londong. Betul. Ya. Noni digere to. Ya. Manuk londong. Itulah. Makanya kami akan usahakan ini ditumbuh kembangkan supaya anak-anak itu bisa seperti itu, berani untuk berbicara di depan umum. Noni susilondong. Gumarente ko tento saungan. Ini yang sudah hilang di apalagi yang kawan-kawan di Makassar sekira penanam ini ke anak-anak kita yang dari Toraja sekira tidak pernah dengar falsafah ini. Ya.
Sedangkan kami di sini sudah jarang yang menyampaikan kalau di dalam kelas itu. Nah, ini landasan hukum saya kira sama Pak Agus. Kami terus terang kami ambil dari kurikulum penggerak yang di-share di grup. Nanti kami revisi, keluarkan misalnya sekolah berstandar internasional itu tidak perlu sebenarnya kami masukkan di sini. Tetapi begini, kami di Rembon itu, Pak Agus dan Holtz, seringkali masuk sebagai pembanding dari sekolah negeri. Jadi kami ikut USAID, kami ikut pilot proyek pendidikan, sehingga kawan-kawan guru di sini terbawa dan sehingga mereka memasukkan yang kami dapat di USAID program. Kurang lebih sama dengan ini di yang sementara kita lakukan, yang kami dapat di USAID, ya, membawa ini naskah-naskah ini. Tapi nanti dimemerlukanlah masukan, sehingga kami memang merasa waktu di ini Rembon dari mana dapatnya sehingga naskahnya sebegitu banyak, karena kami hanya tambahkan yang kearifan lokal ke naskah ini, sehingga begitu banyak dikomentari oleh Pak Hendi, Romo Karol, bahwa ini Rembon ini dapatnya dari mana, kenapa banyak sekali ininya dalam waktu hanya 10 hari. Tapi kami bersedia untuk dikoreksi nantinya, sehingga kami di naskah kurikulum yang akan dibuat nanti bisa memenuhi kriteria ya seperti yang disampaikan oleh para narasumber. Para narasumber kita yang berkompeten. Jadi saya lewati saja, saya langsung ke bab 3, Pak Agus dan Holtz serta kawan-kawan. Ke bab 3. Selamat sore Romo Karolus, sepertinya ada Romo Karolus ya Romo. Hadir. Oh iya Romo, selamat sore. Ya, ini kebetulan lagi istirahat jadi bisa ikut. Oh iya, baik Romo. Sore. Sore. Ini saya lihat ini ada sekolah yang sak kampung masuk ya. Ya. Iya, banyak yang masuk Romo. Luar biasa. Masuk, Romo. Ya, dari Kampung Sudiang. Iya, Pastor. Luar biasa. Nah. Ibu Trisna hadir kah? Hadir, Pastor. Oh, hadir. Kenapa suaranya Ibu Trisna sudah jadi laki-laki? Nah ini. Itu akibat masuk sore. Ini memang untungnya masuk sore untuk sekolah Makassar ya. Ke depan kita masuk sore saja. Kasihan teman-teman yang masuk pagi itu kalau masuk sore. Kira ini tidak perlu karena ini sudah jelas visi misi yayasan ini. Nah, ini karakteristik sekolah. Nah, sudah saya paparkan di atas sejarah sekolah ini sudah. Ini, jadi ini perkembangan siswa, jumlah siswa dari tahun, kami ambil dari tahun 2011 sampai 2021. Ya. Jadi ini 2011-2012 itu ada 269. Nah sekarang ini, jadi kalau dilihat grafiknya 3 tahun terakhir, ya agak menurun dari 160 di 2020, 142 dan sekarang 136. Ya, sebenarnya 137 tapi
karena ada pindahan tapi dia belum masuk kami belum masukkan di sini. Jadi ini perkembangan jumlah siswa. Tadi yang pertama itu jumlah lulusan. Nah ini nilai-nilainya yang ini, yang apa? Yang kami masyarakat kebudayaan menurut apa ini? Menurut Kuncoroningrat, ya, menyebut unsur-unsur di kebudayaan. Ini kami sistem religi, ya. Doa Angelus, pelaksanaan misa sekolah, grup, vokal grup, petugas-petugas liturgi dan lainnya pada saat hari gereja. Jadi kalau kami di Rembon itu, kami selalu diberikan tugas kalau minggu Paskah itu sekolah semua yang mengambil tugas, ya. Tapi tahun kemarin karena pandemi, ya kami tidak bertugas. Ini sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, tenaga pendidik dan pegawai terlibat di dalam kegiatan kedukaan dan kegiatan sukacita. Tenaga kependidikan dan pegawai terlibat dalam organisasi gerejawi, misalnya prodekon, pengantar, dan pengurus gerejawi. Kemudian mengadakan kegiatan wisata belajar, ya, itu open class dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran. Kemudian penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan ini alat-alat laboratorium. Ya. Kemudian peserta didik terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti, penghijauan, dan kegiatan-kegiatan lain. Ya. Kemudian sistem pengetahuan meliputi tentang alam sekitar, flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku bersama manusia hingga tubuh manusia. Proses yang SMP Katolik Lembu adalah bahasa ini. Ini yang akan kami ini kesenian yang digarisbawahi oleh narasumber Oniballo. Jadi kami sudah roba nanti ini musik bambu menjadi Oniballo sesuai dengan arahan dari Mas Hendy. Senitari Pak Gelu sekira umum di Tanah Toraja. Nah, sekira sistem mata pencarian tadi saya sudah jelaskan di atas, lebih banyak yang bertani. Visi sekolah sekira jelas, masih ini kami tambahkan mengembangkan SMP Katolik Rembon sebagai komunitas pembelajaran yang unggul. Jadi kami tambahkan ini dari visi yayasan. Ya. Kemudian ini indikatornya, ya. Ada 6 indikator dari visi. Ya. Kemudian misi, ada juga 6. Kemudian ini nilai dari apa? Keteladanan, ini keteladanan Santo Paulus yang mau ditanamkan di sekolah ini. Pertobatan total atau radikal, penyerahan secara total kepada Tuhan, kerendahan hati, kejujuran dan keberanian, kerja keras, dan cinta kasih. Nah inilah tadi kami ambil yang falsafah tadi di atas, kami ini berdasarkan ini, bahwa ini perlu ditumbuh kembangkan lagi, lobok komu kasale, manarang komu kina, dija komu barani, noni ko susi londong, bumarente ko tento saungan. Ini berdasarkan semangat dari keteladanan Santo Paulus. Jadi menurut pemahaman kami, jauh sebelum ini sudah di Tanah Toraja falsafah ini sudah sering disampaikan oleh orang-orang tua kami, ya. Misalnya keberanian ini,
kejujuran, keberanian, kerendahan hati, kerja keras, ya, itu sudah sering. Tapi memang perlu diakui bahwa sekarang kurang dikencangkan lagi di sekolah-sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah-sekolah swasta ini falsafah ini. Ya. Sehingga dengan demikian kami kaitkan dengan nilai-nilai inti ini, unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Keunggulan sekolah sekiranya kondisi lingkungan yang belajar tenang, tidak terganggu oleh kebisingan, terutama kendaraan bermotor di jalan raya. Lokasi sekolah di jalan poros, kekeluargaan baik antara guru, karyawan, peserta didik dan lingkungan, hubungan dengan keterlibatan alumni cukup baik, terutama dalam ini membangun sarana ibadah dan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikulum. Nah, ini slogan, ya. Jadi slogan yang kami pilih adalah Sang Kutuk Bane, Sang Boke Amboran. Itu yang kami ambil sebagai slogan bahwa warga SMP Katolik Rimen itu harus seperti Bane. Kalau Bane itu bibit di sebelum mau di sana itu harus bersatu padu, ya, harus bersatu. Jadi pendidikan itu tidak bisa kalau hanya kepala sekolah atau guru, tetapi semua stakeholder masyarakat harus terlibat seperti Sang Kutuk Bane dan Sang Boke Amboran. Itu makanya kami pilih. Ya, sekira itu cukup bagus. Mungkin ada yang ditambahkan oleh instruktur. Silakan Pak Andian kalau ada yang mau ditambahkan. Sekira cukup. Ya. Cukup. Sekira cukup. Ya. Terima kasih Pak Titus. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Titus dulu. Pilihan di Pak Titus. Oke. Oke, baik Pak. Tadi landasan hukumnya itu Pak. Landasan hukum. Ya. Landasan hukum ya. Tidak ada suara. Ya. Sabar. Sedang mencari Bapak landasan Ya. hukum. Nah ini, baru cari landasan hukumnya. Yang awal-awal tadi Pak. Ya, tunggu Pak. Nah, ini ya. Coba. Nah, ini Pak, yang B. Yang B tadi. Ini, ya, ini Pak yang landasan ini. Ah. Ini kutipannya diperbaiki nih ya, Pak. Siap.
diperbaiki cara kutipnya ini. Ini dari Sisdiknas kan? Ya. Nah, tinggal apakah dibuat catatan kakinya nanti. Kemudian saya lihat sudah ada di bawah catatan kaki itu, Pak. Ya. Ketentuan itu catatan kaki itu spasinya 1 spasi tunggal, Pak. Ya. Yang berikut yang ditekankan Pak Heri untuk naskah akademik ini harus memuat SKL, Pak, standar kompetensi lulusan. Makanya Pak Heri itu bagi kemarin yang permennya itu tentang standar kompetensi lulusan. Dimasukkan itu ya Pak Titus. Siap Pak. Oke. Nah, itu kemudian dari atas ke bawah itu spasinya masih berantakan, Pak. Pak Agus. Ya. Pak Agus. Ya, Romo. Nah, kebetulan berbicara tentang standar kompetensi lulusan, boleh sedikit saya mengingatkan kita semua tentang SKL ini. Silakan, Romo. SKL ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya kita melihat apakah seluruh proses yang kita jalani selama 3 tahun di sekolah kita itu memang berbuah. Nah, oleh karena itu, perhatian terhadap perumusan standar kompetensi lulusan ini harus menjadi salah satu prioritas yang sangat penting. Ya. Itu di SNP itu, di tulisan tentang SNP itu kan ditekankan kali lalu ya, tentang pentingnya SKL itu. Maka yang saya bayangkan seperti ini, kalau kita berbicara standar kompetensi lulusan, harap itu nanti tidak sekedar sebagai sebuah rumusan, tetapi itu akan kelihatan. Ya, jadi kita itu arahnya itu adalah kelihatan dalam perilaku kehidupan peserta didik. Sebagai contoh gambaran ya, ketika saya studi di Filipina, kalaupun saya pergi ke kota lain, lalu saya tiba-tiba bertemu dengan salah satu mantan siswa atau mahasiswa di tempat kami kuliah, itu sangat mudah untuk mengetahui bahwa ini orangnya. Ketika mereka memperlihatkan gestur tertentu ketika mengetahui bahwa saya itu dari St. Louis University, saya langsung tahu ini lulusan SLU. Hanya dari gestur tubuhnya kita sudah tahu. Saya membayangkan standar kompetensi lulusan itu seperti itu. Saya berharap nanti ke depan misalnya ya, dimanapun kita bertemu dengan anak-anak dari SMP Katolik Rembon, dengan 1 kata, 2 kata, gestur tubuhnya kita sudah tahu inilah peserta didik kita. Mengapa? Karena seluruh proses belajar itu internalisasi di diri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya jalan-jalan di kota Manila pada waktu itu dan saya ketemu seorang anak yang ketemu saya langsung taruh tangannya di dada dan hormat, saya tahu itu pasti Louis Youngs. Nah, ini sederhana yang saya bayangkan tentang standar kompetensi lulusan. Jadi memang ini harus kita dalami baik-baik. Itu saja dari saya, Pak Agus. Terima kasih, Romo. Semakin dipertegas dari Romo, ya. Bukan hanya ke SMP Katolik Rembon, tapi kalau semua teman-teman 6 sekolah yang hadir di sini yang belum memuat tentang SKL, waktu itu ditunjukkan Pak Heri di dalamnya ada standar kompetensi pengetahuan, keterampilan ada di dalam, sikap, semua itu yang dimaksud oleh Pak Heri dan kaitannya dengan yang disampaikan dengan Romo tadi itu. Nah, harus masuk di situ. Termasuk berarti itu ingat ya, SKL kita itu harus, kalau saya ya, harus selalu mengedepankan 4 nilai itu. Iya. Yang kita sebut kitab sucinya. Itu. Ya. Ya, Romo. Oke. Nah, itu yang disampaikan. Kemudian, jangan lupa nanti Bapak daftar pustaka di belakang. Pak Titus. Ada. Titus. Nah, ada. Nanti di FGD 2 tanggal 29 ya. Ya, 29 Pak. FGD 2 semua wajib menayangkan ini dan para narasumber akan membongkar atau diapain naskahnya
di FGD 2 nanti. Ya. Makanya di Kualsing ini kita mantapkan bagaimana modelnya sampai di mana nanti di FGD 2 dibongkar, dibuka, ditayangkan di depan para narasumber, lalu dia bongkar, kalau dia bongkar, dia tambahkan, kalau dia tambahkan. Nah itu. Jadi apapun nanti terjadi, itu yang saya sampaikan. Kemudian di atasnya nanti di covernya itu dibuatkan cover Pak Titus ya. Cover depannya. Oh, sudah ada. Oke. Mantap. Logo masing-masing di sini. Oke. Seperti itu. Nah, itu yang saya tambahkan. Mungkin masih ada dari teman-teman SMP yang lain, Bapak Kepala Sekolah, instruktur, dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada sore hari ini yang memberikan masukan kepada teman-teman kita dari SMP Katolik Rembon. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada? Dari Garuda ada masukan dari Garuda? Monitor Garuda, apa ada masukan? Tambahan? Tidak ada. Sudiang? Dari Sudiang? Tidak ada, Pak. Oh ya. Kemudian dari Minanga? Iya, saya hanya mau berkomentar saja ini, tapi ini pribadi, walaupun kami sudah bekerja, berusaha, berbuat, hanya saya mendengar waktu dari Mas Hendy waktu itu mengatakan kita tutup buku 1. Artinya ini betul-betul merdeka belajar. Tapi ketika saya melihat dan menyelami apa yang kita kerjakan ini bukan menutup buku 1, tapi membuka lembaran baru. Tidak kalah pentingnya rumit dengan yang buku 1. Ini mungkin pribadi saya yang berbicara ini melihat apa yang kita lakukan ini, tapi kami optimis untuk melakukan yang seperti ini. Kami sudah buat. Hanya minta maaf pada sore hari ini kami tidak bisa tampilkan karena kami berpisah. Tidak satu tempat. Jadi saya juga di luar sekolah. Jadi saya hanya ikut dari tempat lain ini. Jadi itu saja pendapat saya dan mohon maaf kalau saya punya pendapat ini kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius. Hal yang sama pernah ditanya Pak Titus juga ini, Pak. Tutup buku 1 pada saat itu bukan berarti kita tidak gunakan, Pak. Kenapa muncul pada saat itu? Karena ada tugas kita itu yang mendesain kurikulum itu, yang kita tulis di situ semua dari buku 1. Makanya narasumber kita mengatakan itu tutup buku 1. Kurikulum yang kita desain ini nanti dari kurikulum yang ada, kemudian dipadu dengan core value yang kita miliki, nilai-nilai inti, kajian-kajian itu tetap akan menghasilkan KTSP sekolah nanti, Pak. Jadi bukan berarti bahwa tutup buku 1 itu kita tidak menggunakan KTSP, tapi waktu diskusi pertama itu dikatakan tutup karena apa yang kita sampaikan pada saat itu tidak menyentuh dengan tugas kita dalam pengembangan kurikulum pada saat itu. Karena kita mengangkat buku 1 semua. Jadi kita memang benar Pak Matius bahwa yang dari sini buku 1. SKL itu dari mana? Isi itu dari mana? Kan buku 1 semua Pak. Hanya di dalamnya ini kita tambahkan yang kurikulum kita, nilai-nilai inti kita, kemudian budaya-budaya yang telah kita identifikasi, itu bedanya di situ, itu tambahannya di dalam.
merdekanya di situ, Pak. Jadi memang masih buku 1 kalau ya, bukan berarti bahwa kurikulum ini nanti tidak ada buku 1-nya, tetap ada. Oke, Bu. Begitu Pak yang saya pahami ya Pak Matius. Jadi kita masih sama paham bahwa di dalamnya ini kan buku 1 semua. Ada buku 1 di dalamnya, ditambah dengan nilai-nilai yang kita telah identifikasi. Seperti itu Pak Matius. Oke, terima kasih. Masih ada dari teman-teman yang lain?